Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan kali ini, di tanggal 13 Oktober 2024, saya membuat video ini jam 13 lebih 16 menit. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan judul Respon dari Dr. RM Tejo Undono SPTHT via chat WhatsApp terkait dengan video yang sudah saya upload tanggal 9 Oktober 2024 dengan judul Janggalnya Tindakan Medis oleh Dr. RM Tejo Undono SPTHT di Siloam Hospital Yogyakarta. Jadi setelah saya mengupload tentang video yang menurut saya janggal, bahwa apa yang telah dilakukan di sebuah kamar bedah, tindakan medis yang dilakukan terhadap anak saya, setelah selesai itu saya sebagai orang tua pasien pasti mau tentang laporan medisnya apa yang telah dilakukan di ruang bedah tersebut, karena tindakan tersebut menggunakan pembiusan secara total, dan itu pun juga untuk mengetahui apa sebabnya dan apa problematikanya ketika suara anak saya sedang tidak baik-baik saja. Dan tindakan medis itu dilakukan tanggal 12 Juni 2024. Setiap kali kami kontrol, setiap kami tanyakan hasilnya terhadap tindakan medis di kamar operasi tersebut menggunakan alat-alat dari Siloam Hospital Yogyakarta, itu saya hanya diberikan satu foto, dan itu pun dikirim melalui WhatsApp, dan itu pun tidak ada keterangan tentang nama pasiennya dan lain sebagainya. Dan di sini ketika saya mempertanyakan itu, sudah saya mulai dulu dengan sebuah keramah tamahan, karena saya itu tidak suka dengan yang namanya cari perkara. Saya WhatsApp Pak Dokter Tejo itu tanggal 26 September, setelah tanggal 24 September 2024 saya khusus ke Siloam untuk meminta hasil, dan ternyata jawabannya Pak Dokter hanyalah, "Lah kan sudah saya kirim." Yang mana yang dikirim melalui WhatsApp? Yang mana yang Anda maksudkan? Satu buah foto yang sudah saya tempel di akun Instagram osi_catatan_kehidupan, dan itu membuat sebuah kejanggalan bagi saya, karena keterangannya yang diberikan oleh Dr. Tejo Undono ini tidak terlalu signifikan. Dalam arti tidak signifikan adalah sebatas lewat WhatsApp, tidak ada kop surat, tidak ada selayaknya dari rumah sakit. Dan beginilah saya chat dengan beliau tanggal 26 Maret 26 September 2024. "Selamat pagi dokter, kami atas nama keluarga pasien Marcella merasa janggal dengan tindakan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Siloam, di mana janggal tidak ada hasil yang
tindakan yang signifikan. Kemudian saya kirimkan sebuah gambar contoh dari rumah sakit lain, bahwa kalau dari rumah sakit lain itu detailnya seperti itu. Jadi ini bagaikan beli kucing dalam karung, pada biaya yang saya keluarkan tidak sedikit. Semua nota dan detail biaya sudah kami siapkan untuk meminta kejelasan kepada direksi Rumah Sakit Siloam Hospital. Mohon kerjasamanya. Saya garisi mohon kerjasamanya dan terima kasih. Itu saya kirim tanggal 26 September dan tidak dibalas, hanya di-read. Dan setelah saya membuat video di tanggal 9 Oktober 9 Oktober itu hari Rabu, saya kirimkan link YouTube saya kepada dokter tersebut, dan akhirnya saya kirim tanggal 9 Oktober itu juga saya kirim jam 10. Akhirnya jam 10.27 dijawab, "Pak, pemeriksaan setelah 3 bulan itu tidak bisa disamakan dengan pemeriksaan awal." Oh, saya benar melihat bahwa tahap awal saya periksa itu memang yang kiri tidak bisa gerak, sedang FI sebelah kanan bergerak sedikit. Dan setelah kami obati dengan anti radang dan anti infeksi dari Robirantia Saraf, maka pemeriksaan di Rumah Sakit Sarjito ditemukan floppy pita suara. Itu justru pengalaman saya pada waktu saya sering mengobati pita suara parese atau paralis, infeksi berat atau alergi berat, atau setelah operasi tiroid yang tadinya lumpuh setelah mendapatkan pengobatan mulai bersuara sangat lemah dan suara terputus-putus, dan setelah dibantu oleh terapi bicara, lama-lama dia suara semakin keras dan suara terputus-putus semakin berkurang. Itu memang perjalanan kesembuhan pita suara yang mengalami parese atau paralise, dan pengalaman saya dengan sistem terapi yang kami jalankan sekitar 6-7 bulan, mereka bisa bersuara lagi seperti biasa, tapi bila menyanyi suara tinggi belum sampai. Puji Tuhan, jawaban saya. Nanti chat antara saya dengan Pak Dr. Tejo Undono SP THT akan saya screenshot dan akan saya masukkan di akun Instagram osi_catatan_kehidupan, dan link video ini akan segera saya kirimkan kepada Pak Dr. RM Tejo Undono SP THT, supaya Anda paham apa yang kami minta. Yang kami minta adalah kejanggalan sebuah tindakan medis di ruang bedah menggunakan alat canggih, teknologi canggih, tapi hasilnya hanya sebatas satu foto, dan itu pun Anda kirim hanya melalui WhatsApp. Dan saya sudah berkonsultasi dengan banyak rumah sakit, banyak dokter, bahwa ini adalah janggal. Apalagi foto yang Anda kirim kepada saya itu tidak ada nama pasien. Dan di rumah sakit yang kami tindak lanjuti, di Rumah Sakit Sarjito ataupun di rumah sakit yang lainnya, itu hasilnya itu detail.
ada analisa, ada sebuah kesimpulan, dan ada sebuah rujukannya. Sedangkan Anda punya bagikan beli kucing dalam karung. Jadi jawaban Anda, Pak Dokter, belum sesuai apa yang saya minta, dan saya masih menunggu untuk penyelesaian, mencari titik temu terbaik atas tindakan medis yang telah dilakukan terhadap anak saya dengan pembiusan total, dengan dilakukan di kamar bedah tersebut. Tidak ada hasil yang resmi penggunaan alat dari Siloam Hospital Yogyakarta. Kiranya Pak Dokter bisa paham, kiranya Pak Dokter bisa mengerti apa yang kami minta, karena apa yang saya minta itu sangat penting untuk kelanjutan mencari pengobatan yang lebih detail di rumah sakit yang lainnya. Dan ketika kami ke rumah sakit yang lainnya, ketika kami tunjukkan hasil dari apa yang telah Anda lakukan di Siloam Hospital Yogyakarta dengan hanya satu foto tanpa ada keterangan apapun, itu semuanya baik dokter spesialis, baik spesialis saraf, THT, ataupun terapis wicara, itu kebingungan kenapa penggunaan alat di sebuah ruang bedah rumah sakit Siloam Hospital Yogyakarta yang dilakukan oleh Anda hanya menghasilkan satu foto yang sangat tidak profesional dan tidak bisa signifikan apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan di kamar operasi yang telah dijalani oleh anak saya. Semoga jawaban dari respon Anda terhadap video saya janggalnya tindakan medis oleh Dr. RM Tejo Undono ini bisa menjadi penjembatan agar supaya Anda bisa berkoordinasi dengan Rumah Sakit Siloam Hospital Yogyakarta untuk mengeluarkan hasilnya yang lebih spesifik, yang lebih detail terhadap penggunaan alat yang digunakan, tindakan medis yang digunakan. Dan saya menunggu sampai dengan batas waktu 31 Oktober 2024. Dan ketika nanti tidak ada sebuah respon positif, atau paling tidak saya masih menaruh hormat dengan Anda. Anda menjawab hanya dengan via WhatsApp, itu saya masih menganggap Anda mau kooperatif. Tapi ketika nanti sampai dengan 31 Oktober 2024 tidak ada kejelasan, saya tidak akan segan-segan untuk menempuh di jalur hukum menggunakan kitab undang-undang hukum pidana. Semoga video ini bisa menyelesaikan persengketaan antara saya dengan ketidakpuasan atas apa yang telah Pak Dokter lakukan dengan menggunakan fasilitas dari Siloam Hospital Yogyakarta, di mana saya telah mengeluarkan dana yang tidak kecil. Dan ini bukan karena nilai biayanya, tapi ini adalah sebuah tindakan medis yang saya harus tahu persis apa dan bagaimana. Sedangkan jawaban Anda ini sudah benar-benar tidak menjawab dengan saya, tidak menjawab dengan video yang saya buat. Anda mengatakan pemeriksaan setelah 3 bulan itu tidak bisa disamakan dengan pemeriksaan awal. Saya tidak mengatakan di video bahwa analisa pemeriksaan yang Anda lakukan dengan 3 bulan
yang sudah 3 bulan dengan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Sarjito. Bukan itu yang saya pertanyakan, bukan itu yang saya minta. Saya minta hasil secara medis yang pasti. Ketika Anda menggunakan alat tersebut, pasti ada hasil yang di print out, yang dimana di situ ada analisanya, ada kesimpulan, ada rujukan, dan di situ saya tidak pernah mendapatkan. Dan Anda tanggal 24 September 2024 Anda memberikan pengalian ke Rumah Sakit Sarjito, itu pun dengan keterangan yang hanya versi Anda, tidak dilengkapi dengan keterangan dari versi alat yang digunakan. Itu saja. Semoga ini bisa menyelesaikan segala sengketa secara ketidakpuasan saya, dan semoga bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat keluarga. Tapi ketika ini Anda tidak respon, dengan sangat tidak hormat, saya sudah kula nuwun, kasus ini akan saya bawa ke ranah hukum lebih lanjut. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.